Di video kali ini, kita akan membahas film Spanyol yang diangkat dari kisah nyata, rilisan tahun 1978, arahan dari sutradara Ignacio Ferez, berjudul The Dawn Rapists, mengisahkan tentang 4 orang remaja bandel yang suka memperkaos dan menyiksa para gadis-gadis cantik tanpa kasihan sedikit pun, hingga akhirnya para pemuda ini jadi buronan polisi. Diwarnai dengan adegan-adegan pemerkaosan, so daripada lama, mending let's play the story. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita cantik bernama Linda yang mau berangkat kerja di sebuah tabloid terkenal di kota Barcelona. Ibu dari Linda pun turut serta menyiapkan bekal untuk Linda makan sampai sore nanti. Nah, di tengah perjalanan, Linda yang lagi buru-buru itu diperhatikan oleh sekelompok pemuda. Linda yang sadar akan hal itu mencoba untuk lari agar nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun apalah daya, Linda yang seorang diri tak bisa melawan sekelompok pemuda dengan semangat membara. Sehingga Linda yang malang pun akhirnya disekap dan diperkaos secara bergilir di suatu tempat. La coño, ya te daré yo lo que sea. Tiene que ser el primero, no es el dueño de la casa. Somos canallas. Setelah puas menggilir Linda, para pemuda tersebut memulangkan Linda ke tempat semula dalam kondisi syok berat. Dan dalam kondisi trauma, Linda pun pulang ke apartemen sambil menangis. Tetapi saat ingin masuk ke apartemennya, Linda berhenti dan bersembunyi di balik mobil. Dia takut bertemu dengan ayahnya dalam kondisi yang sangat berantakan. Sayangnya, ibu Linda melihatnya sedang dalam kondisi menangis, disusul oleh sang ayah yang membuatnya jatuh pingsan. Dios mío, no me asustes. Tak lama setelahnya, Linda pun sadar dan menceritakan semua kejadian naas yang telah menimpanya. Spontan aja, ayahnya Linda yang bernama Carlos pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Puede traer uno que no sea de la fábrica. Luego iré a la policía. Quiero quedarme sola. Cariños, te juro que yo les machacaré la cabeza. Scene lalu berpindah ke para pemuda beringas yang kembali beraksi. Kali ini mereka mencuri barang-barang para tamu hotel mewah. Dengan bermodus sebagai tukang bersih-bersih, mereka mengelabui tamu-tamu hotel yang lagi beristirahat. Quietos, esto es un atraco y huelga de hostelería. Nosotros no las das. Saca la cartera. Es usted riquísimo. Kemudian setelah puas merampok, para muda-mudi itu pun menikmati hasil curian sambil melakukan pembuahan bersama. Hingga salah satu orang tua seorang pemuda yang muak dengan kelakuannya pun menampar dan mengusir pemuda tersebut. ¿Dónde está ese dinero? Dame lo que has cobrado por esta. ¡Chispa! ¡Para mí! ¡No es alto! ¡Hazte una puñetera vez para siempre! ¡Buen dinero y ayudarnos! Mereka yang gak kehabisan akal berkumpul di kontrakan milik si pemuda. Dan secara tiba-tiba ada polisi yang datang ingin menangkap mereka. Tapi sayang, hanya satu pemuda bernama Pedro yang dapat diamankan karena yang lain berhasil kabur. ¡Alto! Tentunya polisi nggak langsung menjebloskan si Pedro ini ke penjara, lantaran ayah dari si Pedro menjaminnya dengan uang. Sehingga tamparan amarah pun dihempaskan ke pipi mulus Pedro. Los dos cursos de luz. Yo estaba orgulloso de poderle dar una carrera. Carter, a contestar con palabras. Lo de mi cuenta. Este fascismo tuyo. Lo que me iniciara con una puta. Beberapa bulan kemudian, ketika polisi mulai lengah, Pedro dan temannya kembali berulah. Kali ini mereka mengincar anak gadis dari pengusaha kaya bernama Lolita. Dengan kejam, mereka membawa Lolita ke tempat sepi untuk disiksa dan diperkaos secara bergilir. Sampai secara nggak sadar, ada pria yang lagi mancing memergoki mereka. Solo vamos a jugar un poco. Monada. 2, 3, 4.
Sontak si pria pun melaporkan kejadian itu ke polisi yang kebetulan lagi patroli, di mana akhirnya si Pedro ketangkap lagi, sementara temannya yang lain lagi-lagi berhasil kabur. Esperamos al caño, tú. Devuelva andando si quieres. Cubran aquel sector. Conductor, vigile. Di lain sisi, Linda si gadis malang korban pemuda bejat pun sudah dinyatakan pulih. Psikiater menyarankan agar Linda dipulangkan ke rumah menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tiene muchos años por delante y podrá ser. Muchas gracias. Doctor, Dios se lo pague. Adiós. Adiós. Nah, sedangkan si Lolita, gadis yang habis diperkaos pun ditemukan pingsan tak berdaya karena trauma. Dan sialnya, si Pedro bisa kabur dari kantor polisi, sehingga bergabung lagi bersama kawanannya merampok sebuah bar di pinggir kota. Lalu setelahnya, mereka menculik satu gadis lagi, yang mana ternyata dia adalah putri dari petinggi kerajaan di masa itu. Yang pastinya, seluruh kepolisian Barcelona dikerahkan untuk mencari keberadaan putrinya, serta para berandal muda tersebut. Pedido a la comandante de la Guardia Civil que colabore con unidades 2, 4, 6 y 9. Película de Madrid 0799 AJ. Mereka yang kebingungan mencoba mencuri salah satu mobil yang terparkir, di mana ternyata polisi sudah mengincarnya, dan lagi-lagi si Pedro tertangkap. Tapi entah kenapa, hukum seolah-olah lemah pada masa itu untuk menjerat Pedro dan kawanannya, karena nggak ada seorang pun korban yang mau bersaksi atas kejahatan mereka. Familia, en el colegio o camino de sus trabajos, muchas el mundo para ellas. El pariente, un vecino, una incapacitada para defenderse. Pues la gente no se acuerda de que ha habido una víctima. ¿Se pueden contar con los dedos los asaltantes que han pasado? Alhasil, polisi pun meminta kepada setiap orang tua korban membujuk anaknya untuk bersaksi. Namun ketika Lolita diminta bersaksi, dia berteriak histeris lantaran trauma yang begitu mendalam. Espejo. Deseo mostrarle a 7. ¿Y qué va a hacer con los culpables? ¿Sabe que Giscard d'Estaing ha enviado a un individuo? ¡Nada! ¡Nunca comprenderéis nada! Beruntung ada dua teman si Lolita yang kala itu menyaksikan penculikannya, sehingga sekarang Pedro resmi dijadikan tersangka. Tetapi dia belum diadili karena polisi masih mencari tersangka yang lain. Tanpa banyak bacot, polisi pun langsung menggelar olah TKP, tempat di mana si Lolita disiksa dan diperkaos oleh Pedro dan teman-temannya. Di sini Pedro pun gak bisa mengelak lagi. Dia akhirnya menangis mengakui segala perbuatannya. Fue culpa mía. Di sisi lain, Lolita pun jadi depresi akibat trauma berat perlakuan dari para pemuda bejat. Berbagai usaha pun dilakukan agar sang anak kembali sembuh dan menjalankan aktivitas seperti gadis normal pada umumnya. Es Nana quien debe decidir. Pero Luis Miguel nunca tendrá ese hijo. Es que toda mi vida tenga delante de mis ojos algo. Usted que tanta influencia ejerce sobre ella. Desde luego que me dices solas con Que te quiero mucho. Tu hermana también. Todo el mundo. Scene kemudian berpindah ke beberapa bulan setelahnya, di mana Carlos dan Linda nggak sengaja ketemu beberapa remaja bejat yang pernah memperkaosnya. Linda pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menghajarnya. No te preocupes, Pablo. Has en defensa propia. Setelah itu, Carlos dan Linda pun bekerja sama dengan polisi untuk mencari markas persembunyian anggota pemuda bejat yang belum tertangkap di segala penjuru kota. Dan usaha polisi serta para korban membuahkan hasil, di mana para remaja bejat tersebut akhirnya tertangkap dan diadili dengan hukuman yang cukup berat. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang begitu greget.
Nah, gimana nih kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Inti dari film ini sih menceritakan tentang para pemuda kriminal yang menyiksa dan memperkaos para gadis cantik pada masa itu. Hingga akhirnya para pemuda itu menerima hukuman adil dari kepolisian Barcelona. Dan perlu diketahui, film ini diangkat dari kejadian nyata pada tahun 70-an di negara Spanyol sana. Alangkah baiknya sih kalian menonton filmnya secara langsung, biar bisa lebih paham dan juga mengerti. Mungkin segitu aja review film kali ini, kurang lebihnya saya minta maaf.